Ada 6 perkara yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua perkara yang terjadi di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada manusia. Namun, ada beberapa orang-orang terpilih yang bisa mengetahuinya. Setidaknya ada 6 perkara. Perkara apa saja itu? Dikutip dari buku Ayat-ayat Motivasi, karya Abu Ali Al-Bihal. Tentang 6 perkara tersebut, Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, menjelaskannya. Yang pertama, kezohiran dalam ketaatan makhluknya. Perkara ini tentang ketaatan dan keikhlasan manusia kepada Allah. Hal itu dizohirkan semata-mata supaya manusia tidak kecewa atau bangga diri atas ibadah yang telah dilakukannya. Hikmahnya agar manusia bisa terus melakukan amalan tersebut sekalipun terdapat sedikit kecacatan ketika menjalankan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Ikhlas ialah satu rahasia dalam rahasia-rahasiaku. Aku titipkan ia di dalam hati hamba-hamba yang aku mengasihinya." Riwayat Abu Hasan Al-Basri. Soal keikhlasan adalah urusannya. Oleh karena itu, manusia tidak bisa mengklaim dirinya telah ikhlas melakukan semua ibadah kepadanya. Namun, orang-orang yang ikhlas biasanya ia tidak akan memperdulikan kata orang lain dan terus memperbaiki diri demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikhlas akan takut amalan-amalan mereka tidak diterima olehnya. Dan begitu mengharapkan keridhoannya, ia juga tidak akan membalas kejahatan orang lain padanya. Melainkan ia akan berbuat sebaliknya, yaitu kebaikan. Yang kedua, kemurkaan di atas perilaku maksiat umatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjukkan kemurkaannya kepada setiap makhluknya, sekalipun ia berbuat maksiat. Allah tidak akan menarik kenikmatan yang diberikan kepada seseorang, sekalipun segala nikmat tersebut digunakan untuk maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya." Surat Al-Baqarah 222. Betapa baiknya Allah pada hambanya. Allah hanya meminta hambanya untuk segera bertaubat apabila telah melakukan dosa sebelum Allah benar-benar tak lagi membendung amarahnya. Nabi berkata, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberikannya jalan keluar bagi segala kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tak diduga-duga." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, merahasiakan namanya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah merahasiakan namanya yang teragung dicantumkan di dalam kitabnya. Maksudnya tiada lain supaya umatnya tidak hanya terpaku pada satu surat atau ayat yang di dalamnya terkandung namanya tersebut. Maka dengan begitu, kaum muslimin akan terus membaca, memahami dan mendalami. Yang keempat, datangnya malam Lailatul Qadar. Allah menyembunyikan datangnya malam tersebut agar kaum muslimin tidak beribadah banyak hanya pada malam tertentu saja. Sedangkan di malam yang lainnya mereka bermaksiat atau malas-malasan. Dengan dirahasiakannya malam Lailatul Qadar dan hanya disebutkan indikasi-indikasinya saja, maka otomatis umat muslim akan mencarinya dengan memperbanyak ibadah di setiap malam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena beriman serta bertujuan untuk mencari pahalanya, maka akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu." Sekalipun Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, beliau tetap berusaha untuk mendapatkan malam 1000 bulan tersebut dan memaksimalkannya di 10 malam terakhir Ramadan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan, Rasulullah berusaha sedaya dan upaya dalam malam-malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya di malam-malam lainnya. Yang kelima, salat umatnya yang terbaik. Hikmah dari disembunyikannya hal tersebut, tentu saja agar manusia senantiasa menjalankan ibadah sholatnya dengan tekun.
dan tidak mengingat lagi sholat yang dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Ketahuilah bahwa selain menjalankan rukun-rukun dalam sholat, terdapat beberapa hal yang akan membuat sholat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu: yang ke-1, hendaknya ketika salat kita merendahkan diri karena keagungan Allah. Yang kedua, tidak sombong kepada Allah. Yang ketiga, jangan terus melakukan maksiat. Jikapun melakukan, segeralah untuk beristighfar serta berharap bahwa Allah akan segera mengampuni dosa kita. Yang keempat, menghabiskan waktu hidupnya di dunia untuk senantiasa berzikir dan berfikir atas keagungannya. Yang kelima, banyak mengasihi orang-orang yang miskin, musafir, dan wanita janda yang tengah ditempa musibah. Dan perkara yang keenam yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terjadinya kiamat. Hikmah di balik perkara yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena jika manusia mengetahui kapan terjadinya kiamat, maka pasti mereka akan melakukan sesuatu yang berorientasi padanya. Jika diketahui bahwa kiamat masih jauh, maka manusia mungkin akan berleha-leha dan baru bertaubat ketika waktu kiamat sudah dekat. Sebaliknya, jika manusia mengetahui bahwa kiamat sudah dekat, maka mereka akan bersungguh-sungguh dalam beribadahnya, sehingga karenanya tidak ada lagi ujian yang sebenarnya. Itulah 6 perkara yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau alam bishawab.